Pendengar Anda juga bisa berinteraktif melalui kanal YouTube di kanal YouTube kami di RRI Cirebon, dan sudah hadir bersama saya di studio Bapak Ustadz Nasuha Fakih di kesempatan kali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah ya. Sepertinya ini kayaknya belum nyala nih Pak Ustadz, mohon maaf. Mic ya. Ah iya. Oke, nanti. Ya, oke, siap. Terima kasih Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya pribadi bersama Mas Khairul Anwar dan juga para kru RRI serta para pendengar dimanapun berada, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, lebih-lebih kita semua tetap iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu bukti syukurnya, mari bersama-sama untuk thalabul ilmi melalui program RRI Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 menyampaikan dengan tema pembagian harta waris merupakan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tema ini saya angkat karena problem dalam keluarga itu sebagian besar adalah masalah peninggalan harta orang tua. Padahal kita harus bersyukur ketika orang tua meninggal dunia, meninggalkan harta. Padahal tidak sedikit orang meninggal dunia meninggalkan utang loh. Tapi kok kenapa gitu loh. Ketika orang tua meninggal dunia, meninggalkan harta, malah jadi ajang rebutan. Ini yang jadi problemnya ini. Dan harta-harta milik orang tua kadang-kadang sudah diklaim oleh salah satu anak atau salah satu ahli waris. Ini milik saya, ini dulu orang tua sudah diberi kepada saya. Itu banyak problem-problem dalam masyarakat, khususnya umat Islam. Kaitannya dengan harta-harta milik orang tua. Ini problem dalam keluarga, khususnya umat Islam. Dan juga mohon maaf, tidak sedikit orang tua saking sayangnya kepada anak, sebelum orang tua meninggal dunia itu sudah membagi-bagikan melalui transaksi hibah. Orang tua masih hidup, orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya dengan bagi rata. Padahal anaknya itu ada anak laki, ada anak perempuan. Ini problem di tengah-tengah masyarakat khususnya umat Islam. Dan yang ketiga problem dalam masyarakat ini,
kaitannya dengan ada orang meninggal dunia, 1 hari ataupun 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun, bahkan 2 tahun, 3 tahun belum bagi-bagi waris. Baru ketika sudah ada problem, masalah dalam keluarga, ini baru bagi waris. Inilah sebuah PR bagi kita semua. Padahal yang namanya pembagian waris ini sangat luar biasa. Menjaga keluarga, kemudian menjaga harta yang kita miliki. Karena salah satu di antara maqasid syariah, tujuan diterapkan syariah Allah ini kan ada 5. Salah satu di antaranya adalah hifzul mal, menjaga harta. Yang kedua hifzun nasl, menjaga keturunan. Ini yang paling utama. Ada 5, saya salah satunya 2 saja. Hifzul mal itu artinya menjaga harta. Walaupun milik orang tua, kalau belum saatnya orang tua memberi itu tidak boleh itu. Dinikmati saja milik orang tua. Nanti baru ketika meninggal dunia, baru dibagi waris. Problemnya orang tua ini ketika masih hidup dan ada firasat kurang baik menurut dianya, kalau nanti dibagi saat saya meninggal dunia, nanti ribut katanya. Kenapa ribut kata orang tua? Karena ada problemnya 2:1 katanya. Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Ini kan anggapan ataupun kekhawatiran orang tua yang tidak tepat. Tapi kalau pembagian waris secara syar'i, insya Allah semuanya masalah-masalah akan terselesaikan. Itulah. Itu. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Problem tengah masyarakat umat Islam ini masalah waris. Padahal waris ini sangat luar biasa. Ribet dan fanisme sangat luar biasa. Kemudian kalau kita menerapkan secara syar'i, sudah apa aturan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, insya Allah akan berkah harta-harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Kalau dalam Al-Quran, riwayat ataupun janji Allah di saat kita ingin menjalankan syariat, salah satunya waris, itu akan masuk surga. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah ketetapan ataupun ketentuan Allah kaitannya dengan furudul muqaddarah dalam surat An-Nisa 11:12. Di sana ada angka pecahan setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan, 2/3, bahkan prinsip utama 2:1. Kalau kita mentaatinya, maka yudkhilhu jannah. Allah masukkan kita ke dalam surga. Surga di dunia dimaknani barokah. Al-barakatu hiya ziyadatul khair. Keberkahan akan mendapatkan bertambahnya keberkahan berikutnya ini. Ini harapan kita. Ini adalah aturan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kita yakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda mana yang hak, mana yang batil. Namanya harta milik orang tua. Kalau caranya tidak benar, itu batil jadinya. Tapi kalau milik orang tua, ketika caranya yang benar, insya Allah yang hak dan yang halal. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai menyepelekan harta-harta milik kedua orang tua kita. Hidup di dunia ini hanya sebentar, di akhir akan selamanya. Sebelum kita kejadian meninggal dunia, maka kita hati-hati dalam masalah harta ini. Karena harta ketika dipertanyakan di yaumul mahsyar atau di yaumul mizan itu, dari mana engkau harta dapatkan itu. Kalau cara yang salah tidak secara syar'i, ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kemudian bagi yang tidak menjalankannya masalah waris ini, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 14-nya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang ingkar atau barang siapa yang bermaksiat berdurhaka kepada Allah dan Rasulnya
dan telah melampaui batas, yudkhilhu naron, dimasukkan ke dalam neraka. Neraka di dunia dimaknani tidak berkah. Berapapun yang didapat dari warisan, berapapun yang dapat dari hibah dari orang tua, belum saatnya, dilalanya tidak berkah. Banyak akan cepat habis. Dilalanya sakit berkepanjangan dan berobat habis uang, habis pula uangnya ini. Ini kita perlu hati-hati, ingat, namanya harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dapat titipan, dapat amanah, mudah-mudahan kita menjadi berkah, menjadi orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau cara pembagian waris secara syar'i, insya Allah akan berkah dan akan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya sering membantu kepada masyarakat di saat meminta bantuan untuk membagi waris. Sebelum pembagian waris sudah ribut, sudah saling mengklaim harta-harta milik orang tua. Mungkin orang tua juga dulu pernah memberikan kepada anak. Tapi namanya anak 1, 2, 3 sudah diberi. Tapi 4, 5-nya kadang-kadang belum diberi. Karena kehabisan mungkin. Itu sudah sedikit itu loh. Kebiasaan orang tua di saat anaknya sudah menikah. Kadang-kadang diberi bekal berupa sawah dan seterusnya. Dilalanya anak keempat, kelimanya kadang-kadang kehabisan. Ini kan menjadi problem juga dalam keluarganya itu. Kewajiban memberi nafkah orang tua kepada anak itu sejatinya sampai anak itu telah menikah. Dengan menikahnya anak ini Allah akan beri kecukupan semuanya. Jangan takut orang tua kepada anak. Karena ketika menikah itu adalah an-nikahu miftahur rizki. Dengan menikah ini diberikan kemudahan-kemudahan rizkinya. Walaupun sebelum menikah ini belum punya pekerjaan, insya Allah kalau sudah menikah dilalah Allah memberikan pekerjaan yang begitu mudahnya. Apalagi dalam menikah ini sinergitas antara suami istri luar biasa. Istri yang mendoakannya, suami yang berusaha mencari duit. Karena pengertian duit adalah doa. Doa dilakukan oleh istri di rumah. Adalah usaha yang dilakukan oleh suaminya. Kemudian doa dan usaha sudah dilaksanakan, kemudian ikhlas. Apa yang kita dapatkan 1.000, 2.000, 10.000, bahkan 1 juta, 10 juta, ikhlas kita menerimanya. Semuanya adalah amanah titipan dari Allah SWT, rezeki itu. Kemudian yang paling luar biasa duit itu T-nya itu adalah tawakal. Apapun yang kita dapatkan, berapapun yang kita miliki, itu harus tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau suami istri sudah luar biasa, sudah menikah, insyaallah keberkahan akan muncul. Sinergitas antara suami istri sangat luar biasa insyaallah. Jadi orang tua jangan takut ketika anak sudah menikah, lepaskan saja. Khawatir nanti kalau diberi nanti anak 4 ke 5-nya kan habis gitu. Ini problem dalam masyarakat ini. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum bagi waris sudah ribut dulu. Namun alhamdulillah yang saya rasakan, yang saya pahami, yang saya laksanakan dalam masyarakat sebagai diberi amanah ini, alhamdulillah rangkulan antara kakak adik. Belum lama 3 hari yang lalu saya membagi waris, alhamdulillah awalnya luar biasa. Saling mengklaim, saling menghujat antara kakak adik. Kemudian kita sampaikan ketika pembagian waris ini, mangga tidak ada dusta di antara kita. Nanti insya Allah kalau tidak ada dusta di antara kita, insya Allah bening banyue kena iwake. Problem, persoalan apapun setelah bagi waris, insya Allah selesai semua. Bening banyue kena iwake. Bahasa Sundanya apa tuh? Cairnya herang, lautnya benang. Mudah-mudahan melalui pembagian waris ini dapat menyelesaikan masalah dalam keluarga tanpa masalah. Demikian mudah-mudahan sampaikan ini dapat dipahami. Mari kita bersama-sama berdialog interaktif yang dipandu oleh Mas Khairul Anwar. Silakan Mas. Ya, pendengar
Ya, pendengar masih bersama saya untuk edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0813 2495 1935 atau melalui telepon di 0231 8493259 atau di 0231 486 374. Ya, sudah ada yang masuk Pak Ustadz melalui sambungan telepon. Ini ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Ajat dari Sumedang. Silakan Pak Ajat. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ajat? Ya maaf ya, saya ini baru nelpon soalnya sering merangkap radionya. Sekarang malah bagus lagi main serang Cirebon deh. Ada pertanyaan Pak Ustadz, dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kalau orang poligami dari istri yang pertama punya anak 3, 1 laki-laki 2 perempuan. Dari yang kedua punya anak 2, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Tapi istri yang kedua itu nikah di bawah tangan, gitu. Pertama, yang kedua, bagaimana kalau ada orang tua wasiat rumah ini jangan dijual, Cina, untuk berkumpul keluarga. Nah, bagaimana itu tidak dibagi waris tapi diamanatkan jangan dijual. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung jawab gimana Pak Ustadz? Oke, siap. Ada 2 pertanyaan. Satu lagi boleh? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengarlah. Siapa Kasmo? Ya, dan sebagainya. Aduh, alhamdulillah baru masuk lagi Pak Ajat dari Sumedang. Terima kasih Pak Ajat. Ya, satu hari ya betul Pak Ajat sama saya sekarang. Pak Kasmo Subang ya? Saya tanyakan, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin nggak masuk nih Pak Kasmo. Iya. Iya, jadi itu kehabisan bahan bakar. Oh gitu. Ya, silakan. Ya, begitu Pak Ustaz. Ada orang biasa, orang kaya nggak punya anak. Ya, orang nggak punya anak, tapi itu semua aku anak yang dapat dia yang ambil. Gimana? Ngambil yang lain. Pak Kasmo, mohon maaf diulang kembali Pak Kasmo. Ya. Iya. Mohon Ada diulang. orang kaya, jadi nggak punya anak. Jadi hartanya dihak ke orang yang diambil ke orang itu, anak dapatlah suluk dapat Anak angkat gitu ya. ya ada angkat gitu. Mohon maaf ya, anak angkat. Nah, dulu-dulunya semua merasakan, oh bagaimana ini bagi warisnya gitu. Gimana itu bagian sebenarnya Pak Ustaz? Itu anak angkat gitu. Segitu aja, bermudarat ya. Iya Pak Kasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 3 Oke. pertanyaan dari 2 penanya ya. Oke, silakan Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ajat di Sumedang dan kemudian Pak Kasmo di Subang. Alhamdulillah sehat selalu. Kaitannya dengan masalah poligami nih ya. Nikah dengan istri tua lah katakanlah, punya anak 3, lakinya 1, perempuannya 2. Kemudian nikah di bawah tangan atau nikah siri dengan istri kedua ya. Punya anaknya 1 perempuan, 1 laki-laki. Itu ya demikian ya. Iya. Nah, gimana itu loh? Kalau sekiranya dengan cara pembagian warisnya, kalau seandainya si suami meninggal dunia nih ya, ya kalau seandainya suami meninggal dunia, maka namanya pembagian ada 2. Ada secara litigasi, ada secara non litigasi. Kalau secara pembagian waris secara litigasi tentunya di pengadilan agama. Secara resmi. Kalau secara resmi otomatis
anak-anak ataupun istri dari di bawah tangan pernikahan itu, maka tidak dapat hak. Karena tidak ada legal standingnya, tidak ada akte nikahnya, kan gitu. Tapi kalau dengan cara pembagian secara non litigasi, dengan cara kekeluargaan dan hadir tokoh agama yang ngerti tentunya dengan masalah waris, ya semua dapat. Kan secara agama kan sudah sah dalam pernikahannya. Dari istri pertama dan istri kedua masing-masing dapat, dan masing-masing anak dari anak istri pertama dan istri dua semuanya dapat. Kalau sekiranya dengan cara non litigasi, maka dilihat dulu harta bersama antara istri pertama dengan istri kedua, tentunya beda waktu. Kalau beda waktu pasti harta bersama juga beda, gitu loh. Istri pertama seumpama sudah menikah 30 tahun, asetnya taruhlah katakanlah 1 miliar gitu loh. Istri kedua baru nikah 10 tahun, mungkin aset bersamanya paling berapa kan? Taruhlah seandainya 200, kan beda. Maka harta-harta dari harta bersama dari istri pertama dan istri kedua itu dibagi dua dulu. Kalau dari istri pertama 1 miliar, masing-masing dapat berapa? Dapat 500 dari istri pertama dan 500 untuk suami. Kemudian dari istri kedua nikah baru 10 tahun, berapa harta tadi? 200. 200 dibagi dua, 100 juta milik istri muda dan 100 juta milik suami. Meninggal dunia suami kan? Maka dari 500 plus 100 dari separuh-separuh itu loh. Berarti jumlah berapa? 600 kan? Dari 600 itu cara pembagiannya itu istri entah 1 entah 2 tetap 1/8. Dapatnya dibagi 1/8 dari 600 itu dibagi kepada dua istri itu dengan sama rata. Separuh untuk istri pertama, separuh untuk istri kedua. Dalam hak waris sama. Tapi dalam harta bersamanya beda. Ya, jelas. Karena yang tadi 500 itu punya suami. Suami yang dibagikan suaminya. Dan 500 milik istri pertama itu haknya bukan warisan. Karena selama menikah 30 tahun. Tapi menikah dengan istri yang kedua kan baru berapa tadi? 10 tahun misalnya. Harta bersamanya baru 200. Ini bedanya demikian. Itu diatur oleh kompilasi hukum Islam pasal 96. Nah, pasangan yang lebih lama separuhnya itu bahasa lebih lama itu kan tergantung kan. Istri pertama dan istri kedua sama nggak pasal lebih lamanya? Beda. Tadi berapa istri pertama? 30 tahun contohnya. Kemudian istri keduanya 10 tahun. Kan beda kan? Itu bedanya. Tapi kalau masalah hak waris sama. 1/8 diambil dulu dari 600, baru 1/8 itu dibagi ke istri pertama, sama setengahan gitu loh. Kemudian anak-anaknya dari istri pertama 3. Anaknya dari istri kedua kan berapa? 2. Jadi jumlah ada 5. Ternyata dari istri pertama anak lakinya 2, berarti tambah 1 dari 3. Anak perempuannya kan 2 kan gitu loh. Entah dari istri pertama maupun istri kedua tetap prinsip utamanya adalah 2/1. Karena hubungannya dengan orang tua laki masalahnya. Atau suami, maka orang tua laki ini dengan anak dari istri pertama udah anak kandung semua masalahnya. Bukan anak sambung kan? Tapi anak kandung kan itu loh. Jadi 5 di antara 3 anak laki, 2 anak perempuan. Lidzakari mithlu hadzal unsayain, maka anak laki-laki kali 2, berarti 2 kali 3 berapa? 6. Anak perempuan 2, masing-masing 1 berarti 2. 2 tambah 6? 8. Berarti anak laki-laki dapat 2/8, anak perempuan dapat 1/8. Dari diambil 1/8, sisanya 78 itu dibagi pada ke 5 anak tadi. Dari 600 dibagi 8 dulu, dikali 1 untuk istri, kemudian 5 anaknya itu 600 dibagi 8 kali 7. Nah, dari nilai itu dibagi kepada anak-anak dari 5 itu, anak laki-laki dapat 2/8, anak laki kedua 2/8, anak laki ketiga 2/8, anak perempuan 1/8 dan 1/8 itu. Selesai penjelasan demikian. Kemudian singkat saja, orang tua wasiat kepada anak, tolong rumah ini jangan diwaris ya gitu. Sebagai untuk pertemuan, mohon maaf. Wasiat ketika salah ataupun sesuai dengan syariat ini tidak usah dilaksanakan. La ta'ata li makhluqin
fi maksiatin khaliq. Tidak usah taat kepada makhluk selagi makhluk itu bermaksiat kepada Allah. Siapa makhluknya di sini? Kan orang tua. Kenapa orang tua tidak boleh dilaksanakan taat? Karena orang tua bermaksiat. Kenapa bermaksiat? Kata orang tua nggak usah diwaris, katanya kan gitu. Problem nantinya menjadi menjadi bom waktu nanti. Iya, sama anak dengan anak ada masalah. Yeah. Tapi generasi keduanya itu cucu bisa menjadi rebutan. Yeah. Nah, jangan sampai demikian. Itulah bentuk sayang orang tua, tapi salah dalam pelaksanaannya. Biar dibagi saja. Rumah karuhun itu, ya emang ketika orang tua masih hidup. Dan bahkan ketika hanya satu titik, otomatis dengan sendirinya juga ada memutus silaturahim juga. Yeah. Artinya anak yang satu di Jakarta, anak keduanya di Bandung, ketiga di Cirebon. Yeah. Ketika ada satu titik rumah karun itu, apakah anak satu akan ke Jakarta? Yeah. Atau sebaliknya? Itu kan bisa memutuskan silaturahim. Apalagi sudah generasi kedua. Gitu. Jangan sampai demikian. La ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Ini adalah syarat Allah kaitannya dengan pembagian waris gitulah. Dan ketika orang tua wasiat kepada anak, la wasiyata li warisin. Tidak berlaku wasiat kepada ahli waris. Artinya wasiat batal demi hukum. Demikian. Oke. Kemudian Pak Kasmo di Subah kaitannya dengan masalah orang yang tidak punya kaitannya dengan masalah orang tidak punya anak kaya tapi punya anak angkat. Saya melihat di masyarakat ketika orang tua tidak punya anak kemudian mengangkat, punya ekspektasi sebetulnya, punya harapan, punya ini luar biasa, tapi ekspektasinya banyak gagalnya. Saya karena di tengah masyarakat saya tahu saja, jadi keluhan dari dari masyarakat nanya ke saya semua, gagal ekspektasinya itulah. Maka bagaimana mengenai ini? Ahli waris tidak ada kata siapa. Ada ahli waris adalah saudara kandungnya dari orang tua kaya. Kalau tidak ada saudara, keponakannya dari orang kaya tadi. Kalaupun yang namanya anak angkat tidak dapat hak waris, tapi bisa hanya melalui hibah ataupun wasiat. Nah ini boleh wasiat nih. Artinya sebelum meninggal diwasiatkan ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau wasiat atau hibah tidak boleh melebihi sepertiga. Ada batasnya. Yang paling hak adalah saudara kandungnya ataupun keponakannya itu. Kalau anak angkat bisa mendapatkan bukan cara waris tapi melalui hibah atau wasiat. Kalau hibah sebelum meninggal dunia kan, kalau wasiat menjelang meninggal, kemudian wasiat, tapi berlakunya saat orang tersebut meninggal dunia. Tapi hibah ataupun wasiat kepada anak angkat hanya maksimal sepertiga. Lalu 2/3 itu apa? Untuk ahli waris yang sah. Yakni siapa? Yakni di samping istri, manakala suami sebagai yang tidak punya anak tadi ya, atau suami istrinya salah satunya. Nah, kemudian saudara-saudaranya suami manakala yang meninggal suami, atau saudara-saudara istri manakala yang meninggal istri. Itu. Tapi kembali lagi masalah anak angkat tidak dapat hak waris, hanya bisa melalui hibah ataupun wasiat maksimal sepertiga. Oke, demikian. Ya, sebelum ke penelpon, mohon maaf sebentar saya ke chatting dulu. Boleh. Pak Ustadz, Assalamualaikum, Pak Aki Gazi dari Desa Padarek. Izin bertanya, para ulama kiai tidak mendengar membeberkan bahwa sepeninggalnya Rasulullah membagikan harta waris, padahal Rasulullah ketika meninggal dunia meninggalkan istri-istri dan putri tercintanya yaitu Siti Fatimah. Apakah Rasulullah tidak meninggalkan tirkah atau cara lain membagi warisnya atau bagaimana? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Oke, kita ke telepon dulu Pak Kiai. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hairul Anwar. Waalaikumsalam Ibu Indra. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih SAG MESC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu tertarik dari tahun ke tahun kalau mendengar Pak Ustadz mengatakan menyelesaikan masalah tanpa masalah seperti di Pegadaian itu. Iya. Tapi Pak Ustadz,
masalah itu datang kalau itu dipermasalahkan. Dan orang dikatakan piawai kan kalau bisa menyelesaikan masalah itu. Ada cerita, jadinya cerita seorang kakek, janggutnya panjang sekali sampai menyentuh perutnya. Nah, selama ini biasa saja sampai kakek itu berumur 90 tahun. Kemudian suatu hari seorang cucunya tuh yang sedang berlari-lari di halaman dan diawasi oleh beliau bertanya, Uyut, itu kalau tidur janggut Uyut itu letaknya di bawah selimut atau di atas selimut? Terus si Uyutnya nggak bisa jawab. Anaknya lari lagi aja main gitu, cucunya itu buyutnya. Pas malam hari waktu mau tidur, si kakek itu menaruh jenggotnya itu di bawah selimut, tapi kesek nggak bisa tidur. Aduh, susah juga. Lalu dia angkat jenggotnya, ditaruh di atas selimut, gesek, nggak enak juga. Iya, nah itu lambangnya masalah. Yang ada yang diselesaikan, ada yang tidak, tapi memang itu bukan masalah begitu. Jadi semalaman si kakek itu tidak bisa tidur, yang selama ini selama 90 tahun bisa saja tidur dengan nyenyak. Nah, beralih ke ke harta waris ini juga mungkin begitu. Kalau kita ambil contoh saja, sebuah rumah yang belum bisa terjual, lalu diperkirakan uangnya, lalu dibagi sesuai dengan syar'i dan diterima oleh semuanya dengan keikhlasan. Lalu kan ada masalah juga, rumah dan tanah itu harus bayar PBB, setiap bulannya ada listrik, air, telepon, pemeliharaan kebersihan dan sebagainya. Yang apakah itu juga diatur sesuai dengan syar'i? Nah, disitulah kepiawaian mungkin ditentukan, yang benar-benar mengerti aturan syar'i itu, dan hubungan selanjutnya yang bukankah itu juga merupakan masalah? Mohon penjelasan dari Pak Ustadz Nasuha Fakih. Terima kasih. Terima kasih Bung Arul. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustadz. Terima kasih pertama Pak Aki Ghazi ya, dari Pak Darek Majalengka, kaitannya dengan masalah apa tadi Pak? Masalah apakah Rasulullah tidak meninggalkan tirkah atau ada cara lain bagi membagi warisnya atau bagaimana? Sementara ini namanya sumber hukum kan dari Allah dan Rasul. Otomatis pembagian pun sesuai dengan syar'i kan. Insya Allah Rasul tidak istilah apa tuh jarkoni, insya Allah tidak ngajar orang dia akan lakoni, insya Allah tidak, pasti melaksanakannya. Tapi selama ini sepanjang ini saya belum menemukan Rasul itu berapa anaknya berapa bagi calon, saya tidak menemukan itu. Tapi pastilah kita husnudzon beliau pasti akan menjalankan. Nah itu ya. Kemudian saya tidak membahas masalah ini ya, mohon maaf, khawatir salah ini. Tapi kita harus husnudzon. Karena nggak mungkin lah gitu loh. Jarkoni, jarkoni? Ngajar orang lakoni, nggak mungkin. Nah, kita tidak bahas itu, khawatir salah. Ini kan kekhususan, lil istisna. Gitu loh. Saya tidak bahas, mohon maaf ini. Silakan pertanyaan selanjutnya. Tentang mengenai masalah Bunda Indra, kaitannya dengan masalah
masalah manakala dipermasalahkan betul. Ternyata masalah ini dipermasalahkan oleh ahli waris. Ya. Tapi ahli warisnya itu kenapa jadi masalah? Karena masalah itu tidak dipermasalahkan karena tidak nanya kepada orang yang ngerti kebanyakan itu. Jadi istrinya itu mengklaim sendiri atau bikin aturan sendiri, ya. atau bagi-bagi sendiri. Itu kan jadi problem. Ya. Contoh konkret lah, anak 3, Ya. kata Bunda Tinda apa? Tata, Toto, Titi. Ternyata Tata ini ahli agama juga, kiai bahkan sumpama, ngerti. Kemudian dibagi sendiri dan benar tidak salah. Tapi Totonya curiga nggak? Curiga. Titi? Curiga. Nah, itu. Walaupun benar dalam menyampaikan dalam pembagian, ini kecurigaan muncul, gitu loh. Maka dalam pembagian waris bukan pemberian. Kalau pemberian orang yang memberi yang punya hak, pembagian harus ada orang yang memberi, pihak ketiga, gitu loh. Supaya tidak ada sakwa sangka. Saya menganalogikan contohnya juga, saya dosen semuanya. Yeah. Bisa nggak saya meminterkan anak saya? Nggak bisa. Nggak bisa. Yeah. Maka harus disekolahkan kepada lembaga yang lain. Itu tukang cukur bisa nggak untuk nyukur sendiri? Ada yang bisa, ada yang nggak. Tapi susah. Iya, kalau bisa itu ya paling ada yang ruang sedikit. Ini kita sadari bahwa hidup itu tidak sendirian. Ikhtiyaju li ghairi, butuh orang lain. Dan kita diperintahkan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kepada orang ngerti jika kita tidak ngerti, gitu loh. Bahkan dalam riwayat hadis Nabi yang lain, khawatir di akhir zaman, kata Nabi, sayati zaman ala ummati yafirruna ulal ulama'i wal fuqaha. Di akhir zaman ini umatku banyak yang lari dari ulama dan banyak yang lari dari ahli. Ini jadi problem. Maka karena ada masalah, karena dipermasalahkan akhirnya. Ya tadi contoh si A si B Toto kemudian dibagi tidak secara syar'i ataupun syar'i tapi tidak orang lain. Itu jadi problemnya demikian. Kemudian kaitannya dengan masalah indikasi ataupun contohnya antara kakek sama nenek itu, kakek sama cucu. Ya, ini kan hanya perumpamaan, emang seliweh. Cuma yang saya tanyakan ini, apa bedanya kakek sayang pada cucu daripada sayang sama anak? Itu problem itu. Jadi kakek lebih sayang pada cucu daripada anak. Kakek itu lebih perhatian ya. Jawabannya agak lucu dan agak sedikit nyeneh. Ya. Tapi nggak usah saya jawab ini. Jadi gitu. Jadi kita kembalikan kepada masalah. Insya Allah ketika sudah ada ruang atau forum pembagian waris dan ada orang yang hadir di sana, insya Allah orang itu tentu harus cakap, harus piawai juga, karena supaya tidak ada masalah. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah itu adalah ada pihak ketiga, dan pihak ketiga ngerti kronologis, ngerti upaya dan cara itunya, karena namanya ilmu waris, paruh dari ilmu, tidak hanya bisa membaginya saja, tapi bisa mengakomodir semua pihak sebagai ahli waris itu. Dan kita mengikuti atau kita mengadvokasi juga, membela satu, tidak boleh salah satu pihaknya, itu loh. Sehingga insya Allah salah satunya persoalan-persoalan dalam rumah belum terjual, contohnya tadi token listrik, kemudian biaya pembersihan, itu diselesaikan. Contoh konkret, alhamdulillah 3 hari yang lalu saya dapat amanah dari keluarga Pak Kiai Mahfud Said. Itu saya membagi waris alhamdulillah di Pilang sana. Salah satu di antaranya itu menyampaikan masalah itu. Nah kemudian singkatnya, dari sebelum bagi waris diambil 30 juta selama ini belum laku, gitu loh. Untuk biaya-biaya keperluan tadi, karena ternyata 1 bulan saja itu habis 900 ribu, gitu. Nah itulah. Jadi selagi ini harta ini belum susuk penyusuk, ini bisa diambil situ, gitu. Asal atas kesepakatan dalam ahli waris itu, dan itu tertuang dalam berita acara. Gitu. Dan itulah ada solusinya, Kak? Ya ada. Ada. Karena menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gitu loh. Insya Allah semua kalau kita diupayakan dengan keterbukaan, insya Allah akan tidak ada masalah kok. Maka keterbukaan ini dengan prinsip saya ibaratnya tidak ada dusta di antara kita.
Kalau sudah tidak ada dusta di antara kita, insya Allah bening banyue kena iwake. Selesai, alhamdulillah. Dan setelah itu kita bikin berita acara. Draftnya sedang saya susun ini. Nanti kalau selesai, nanti kita tanda tangan untuk ini yang lebih utama kan. Insya Allah tidak ada masalah, alhamdulillah. Demikian. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari WhatsApp. Ada Ibu Aminah dari Gantar. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha Fahi, Mas Arul. Izin bertanya, ada teman saya ortunya sudah lama meninggal, tetapi sampai sekarang harta warisnya masih belum dibagikan karena saudara perempuannya menempati itu dan dia tidak mau keluar dari rumah. Itu bagaimana Pak Ustadz? Iya. Anaknya berapa? Nggak disebut ya? Nggak disebut kayaknya. Jadi gini, jadi anak-anak sebagai ahli waris sama-sama mendapat hak yang sama untuk, bukan menuntut ya, untuk meminta pendapat ataupun paling tidaklah ngomong sama yang menempati rumah itu. Karena anak satu dengan anak dua dan seterusnya itu punya hak yang sama. Tinggal dikomunikasikan, jangan sampai miskomunikasi. Kemudian setelah dikomunikasikan, maka cari kiai ataupun ulama setempat untuk sebagai mediasi dan sebagai pembagi. Dan harus ada pihak ketiga supaya terakomodir semua dan supaya punya hak yang sesuai dengan syar'i. Siapa yang tahu ya kiai, ulama, ustadz setempat kan gitu loh. Dan tidak bisa mengklaim satu di antara ahli waris itu. Jadi kembalikan kepada koridor hukum yang ada. Kita harus menyadari bahwa aset-aset milik orang tua itulah yang harus segera diselesaikan melalui pembagian waris. Islam sangat luar biasa, agama yang komplit, plit gitu loh. Saat masalah toharo sudah lengkap. Toharo meninggal pun lengkap itu loh. Termasuk ketika meninggal ada peninggalan harta waris. Ternyata harta peninggalan waris itu ada caranya gitu loh. Dan ada bagian-bagiannya. Bagian cara itu semuanya terangkum dalam Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai petunjuk. Jangan sampai kita bikin aturan. Ini banyak yang salah paprah di masyarakat ini. Karena sudah biasanya kan tidak cara itu gitu loh. Yang biasa dibagi rata kan gitu loh. Yang biasanya kan orang tua menghibahkan ketika anak sudah menikah. Itu yang salah. Tapi kaprah. Bahkan ada dalil yang kuat dan fasih. Al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu menjadi hukum. Ini kalau adat bisa jadi hukum, manakala belum ada hukum. Kalau waris kan ada hukum nggak? Ada. Ada gitu loh. Dan hukum atau adat ini kalau dalam bahasa hukum syar'i itu adalah urf, kebiasaan. Ternyata kebiasaan itu derajat hierarkinya atau tata hukumnya itu di bawah setelah Al-Quran. Al-Quran, hadis, terus ijma, qiyas, di bawahnya paling bawah uruf itu, gitu loh. Tapi diandalkan sebagai kebiasaan. Ini salah. Jadi yang tepat adalah Al-Quran sebagai pondasi, sebagai dasar membagi waris, bukan kebiasaan itu. Ya, demikian. Ya Pak Ustadz, ini saya ingin bertanya, tapi ada dua nih Pak Ustadz. Yang pertama itu tentang hibah dari anak yang diberi hibah sebelum orang tuanya meninggal, tetapi hibah tersebut ada andil dari anak tersebut. Bagaimana mengakali dalam tanda kutip Pak Ustadz agar pembagiannya secara syar'i, tapi tetap segitu gitu. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, apakah ketika rumah pusaka itu dikontrakan itu sudah termasuk pembagian waris? Itu Pak Ustadz. Siap. Jadi ini pengalaman di masyarakat pun pembagi waris. Ketika orang tua tidak perhitungan untuk anaknya. Kadang-kadang ketika anak punya ikut andil kepada orang tua, mohon maaf ini ya tadi sampaikan Mas Aldo demikian kan. Untuk mengakali bagaimana caranya itu. Jadi dihitung semuanya harta anak ketika nempel ke orang tua. Entah melalui hutang atau melalui merenov rumah milik orang tua atau sakit orang tuanya. Kemudian harta biaya merawat inapnya orang tua dihitung semua. Itu kadang-kadang ya emang namanya orang tua ke anak beda, anak orang tua. Kalau orang tua ke anak dengan peribahasa kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa. Tidak perhitungan orang tua. Tetapi anak orang tua perhitungan itu loh.
Tadi ngakali katanya ya. Enggak, maksudnya ini Ya, saya paham. Jadi kalaupun ada anak itu nggak masalah. ada ya. Dihitung saja berapa kebutuhan-kebutuhan untuk orang tua. Iya. Nanti kalau harta waris sebelum dibagi waris diambil dulu nggak apa-apa. Supaya untuk menjaga keadilan dari anak yang tidak punya andil. Nggak ada masalah. Asal yang diiakan disetujui oleh anak yang lain. Iya. Kadang-kadang anak baik sih sebetulnya kadang-kadang tanpa sepengetahuan orang anak lain kan. Iya. Muncul persoalan ketika anak lain mengungkapkan masalah yang sama gitu loh. Jadi yang satunya udahlah puja-puja ya karena kita sebagai anak orang tua, yang lain pun adalah ngungkap semuanya. Jadi problem semua. Inilah. Maka disitulah ada pihak ketiga untuk mengadvokasi semuanya. Tinggal semuanya setuju semua, clear and clearance. Maka pembagian waris adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau ada pihak ketiga. Ya. Jadi ternyata itu yang satunya anak itu diem walaupun banyak punya ikut andilnya ya. Enggak, maksudnya ini ada kalau seandainya perbandingan itu. Enggak, ini Pak Ustadz, maksudnya ada anak yang diajak disuruh untuk membeli aqua misalnya. Orang tua akan membayar beberapa persennya, lalu anak juga ikut membayarkan. Itu kan termasuk hibah juga Pak Ustadz. Iya. Nah, ini bagaimana cara membagi harta itu? Ya contoh jadi gini. Jadi kalau masalah hibah kan itu kan tadi sampaikan hibah orang tua ke anak ada masalah. Iya, iya. Tapi yang ada masalah hibah anak orang tua itu. Iya. Tidak contoh seperti tadi itu sama sebetulnya sih. Nah, kalau saya kita ikhlas orang tua, jangan diungkit lah gitu loh. Iya. Itu yang dimaksud. Kalaupun diungkit nggak apa-apa, tapi dihitung berapa jumlahnya. Nah, sisanya itulah dibagi waris. Atau dengan bahasa lain, 5 anak yang 3-4-nya di luar kota, yang satunya anak di rumah sama orang tua. Kemudian yang capek anak yang di rumah itu nggak apa-apa, jadikan sebagai sebelum diwaris diambil dulu sebagai ibaratnya FSB sebagai apa tuh? Sebagai baby sister lah katakanlah. Walaupun orang tua, walaupun anak ya. Karena saya sadar 10 anak orang tua bisa ngerawat. Tapi 10 anak bisa nggak orang merawat anak orang tua satu? Kan problem nggak? Nah itu. Maka kita harus menyadari demikian. Birrul walidain tidak ada pandang bulu entah anak laki, anak perempuan. Karena orang tua ketika memberi mengasuh anak tidak pandang bulu juga. Ini yang jadi problem dalam masalah termasuk masalah harta peninggalannya itu menjadi masalah. Maka kan masalahnya itu kumpul hadir semua, tapi hadir pihak ketiga supaya tidak ada pengklaiman, supaya ada wasit. Walaupun saya wasit benar, kadang disalahkan dulu. Itu loh. Tapi tetap ada wasit. Resiko. Kan wasit resiko kan? Kulil haqqo walau kana muron. Benar, tapi mengandung masalah gitu loh. Tapi harus kita istiqomah. Ya, demikian. Yang kedua mungkin pas pertanyaan kedua singkat saja mungkin. Tadi masalah apa tadi? Terkait dengan rumah pusaka yang dikontrakan. Rumah pusaka yang dikontrakan kalau selama itu belum bagi waris. Contohlah rumah meninggalnya orang tua 10 tahun atau 5 tahun. Kemudian belum bagi waris ya. Kemudian aset-aset yang dikontrakan berapa? Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang dikeluarkan berapa kan pasti. Karena saya juga baru bagi waris 3 bulan yang lalu sama. Bahkan itu hotel itu luar biasa. Hotel itu berapa dalam 10 tahunnya? 15 tahun. Jumlah pendapatannya berapa? Jumlah pengeluaran berapa? Apakah impas ataupun ada saldo? Nah, saldo itulah sebagai objek waris. Kadang-kadang anak satu kan tidak tahu menahu, yang penting tahu bersih. Enggak, anak tuh kadang melihatnya pendapatan saja. Tidak melihat kebutuhan gitu loh. Sama masalah taspen juga. Taspen tahunya nilai, tapi tidak melihat, tidak memperhatikan tentang kebutuhan-kebutuhan saat waktu bisa cair taspen itu gitu. Kan taspen kan waktunya lama, pulang pergi ke tempat taspennya kan gitu loh. Nah itu, maka kita semuanya bening bayu kena iwak manakala tidak ada dusta di antara kita. Berapapun yang didapat dari taspen, berapapun yang didapat dari kontrakan, bahkan hotel, bukan tanggung-tanggung hotel loh ini ya, nyata ini. Kemudian berapa yang dibutuhkan untuk maintenance hotel itu, berapa yang dibutuhkan untuk biaya-biaya itu insya Allah akan selesai. Terima kasih. Bagian waris adalah
menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Amin. pendengar dan juga yang menyaksikan melalui kanal YouTube dan juga streaming. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga telepon. Saya tutup untuk Mutiara Pagi kali ini. Sampai jumpa lagi di Mutiara Pagi selanjutnya. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.